Ini benar kan ya, kelas SS03 kan ya? Betul, Pak. Iya, benar, Pak. Betul, Pak. Oke. Takut salah kamar, soalnya banyak sekali kamarnya. Oke, so let's start. Ini adalah sekali lagi ini mata kuliah KPM 131 ya. Sosiologi namanya. Jadi kita hari ini hanya akan seperti biasa, saya rasa karena ini kan semester kedua ya buat Anda ya. Sudah pernah semester yang lalu kan ya? Betul, Pak. Oke, jadi Anda sudah tidak asing lagi lah dengan sistem perkuliahan di IPB. Untuk minggu pertama kita hanya membahas kontrak perkuliahan dan sistem perkuliahan yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan ini. Anda bisa lihat nama saya Rilus Kinseng, tapi nanti saya akan tunjukkan juga di dalam daftar semuanya. Saya dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Jadi tim dari SKPM ini yang mengajarkan sosiologi baik semester lalu maupun semester ini. Oke, nah kita akan membahas yang pertama akan dibahas deskripsi mata kuliah ini seperti apa, kemudian apa karakter dari mata kuliah sosiologi ini, kemudian kompetensi capaian pembelajaran, kemudian tim pengajarnya dan jadwal perkuliahan dan penilaian perkuliahan, and then pokok dan sub pokok bahasan kita akan bahas itu, kemudian metode pembelajaran SCL, Student Center Learning, lalu implementasi SCL dalam MK Sosiologi, lalu ketentuan perkuliahan dan tata tertib perkuliahan. Sembari saya menyampaikan ini, kalau suara saya kurang jelas, tolong dikasih tahu ya, karena saya sendiri tidak mendengar apa yang di gadget Anda ya. Jadi kalau tidak ada pemberitahuan, saya asumsikan bahwa suara saya cukup jelas terdengar. Oke, kita start dari deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini hanya 2 SKS ya, jadi tidak ada praktikum 2.0, tidak ada praktikum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami landasan teori-teori sosiologi dan menggunakan konsep-konsep sosiologi tersebut untuk menganalisis ya fakta-fakta sosial dan memahami hasil penelitian sosiologi. Jadi pada dasarnya mata kuliah ini kami akan memberikan ya konsep-konsep sosiologi, teori sosiologi yang dengan harapan bahwa Anda mengerti secara hal-hal yang fundamental dalam teori sosiologi itu, sehingga Anda mampu menganalisis fakta-fakta sosial, artinya mampu memahami fakta-fakta sosial yang ada di kehidupan sehari-hari sebetulnya, tetapi dengan menggunakan kacamata atau perspektif sosiologi, ya. Ini tentu berbeda dengan perspektif yang lain, misalnya sejarah dan seterusnya. Dan bukan hanya memberi kemampuan untuk menganalisis fenomena-fenomena sosial yang ada, tapi Anda juga diharapkan mampu memahami hasil penelitian sosiologis. Jadi siapa tahu nanti dalam pekerjaan Anda memerlukan interaksi dengan masyarakat, sehingga perlu memahami sosial dan kemudian perlu membaca hasil-hasil penelitian orang lain, gitu ya. Nah, topik-topik yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini antara lain sebenarnya inilah semua isinya, dan ini akan dituangkan nanti week by week ya. Topik-topiknya itu mencakup memahami masyarakat secara sosiologis itu minggu depan, lalu interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial, lalu potret masyarakat dilihat dari lensa struktur sosial, kemudian keragaman dan eksistensi budaya Indonesia, dinamika kelembagaan sosial,
dinamika grup dalam masyarakat yang berubah, kemudian birokrasi dan pencegahan korupsi, dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital, kemudian kekuasaan dan wewenang, komunikasi merajut hubungan sosial, lalu krisis ekologi dan modernisasi ekologi, gender, kesetaraan dan inklusi sosial, dan yang terakhir akan kita bahas adalah perubahan sosial dalam arus globalisasi. Ya, jadi itu hal-hal yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini. Oke, saya kira lanjut saja dulu. Nah, ini kalau karakter mata kuliah ini bersifat independen atau stand alone, istilahnya situ ya. Artinya dia merupakan mata kuliah tersendiri yang tidak harus dikaitkan dengan yang lain, dan kemudian compulsory sifatnya, wajib untuk semua mahasiswa di PPKU. Makanya semester lalu dan semester ini semua semua di PPKU dapat mata kuliah ini. Kemudian underlying subjek yang mendasari ini merupakan, kalau untuk yang ini untuk mahasiswa dari SKPM dan juga bagi mereka yang ingin mengambil nanti beberapa mata kuliah dari SKPM, maka mata kuliah sosiologi ini untuk sebagian mata kuliahnya merupakan prerequisite atau prasyarat untuk bisa mengambil beberapa mata kuliah di SKPM, misalnya perubahan sosial, kepemimpinan, kalau ada yang atau sosiologi pedesaan gitu ya. Kemudian society and changes selalu mengupdate perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dan dunia. Kemudian sosial fenomena ini dibahas secara tidak mendalam sekali ya tentang konsep dan teori, konsep-konsep dan teori sosial. Lalu diupayakan untuk kita melakukan refleksi bersama dengan teori itu, melihat realitas masyarakat yang ada di sekitar kita, menggunakan teori tersebut untuk memahami dan menganalisis ya masyarakat di mana kita berada. Standar kompetensi atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari sini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pola pikir mencari tahu ya, inquiring mind. Jadi keingintahuan yang tumbuh gitu ya, curiosity ya, keinginan untuk mengetahui berbagai hal ya, berdasarkan konsep-konsep teori sosiologi. Tentunya ini aspek sosial. Kita ingin tahu mengapa misalnya orang bisa berantem, mengapa orang bisa kerjasama, mengapa terjadi kemiskinan, ketidakadilan gitu ya. Nah, ada satu curiosity, keinginan untuk mengetahui apa sebetulnya yang menyebabkan berbagai fenomena sosial yang ada di sekitar kita, seperti itu ya. Nah, itu diharapkan pola pikir itu berkembang. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan kemampuan menghargai dan mengerti perspektif nilai, perilaku pihak lain. Jadi ini sangat penting, apalagi kita ini kan multikultural ya. Ada banyak etnis, banyak agama, banyak tingkat ekonomi yang berbeda, juga tempat tinggal ada di desa, ada di kota, di pulau kecil dan sebagainya, sangat bervariasi gitu ya, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, itu bisa mempunyai tentu nilai-nilai perilaku yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang sudah modern, ada yang belum gitu kan. Nah, tapi kita diharapkan untuk bisa saling memahami, menghargai perspektif, nilai, keyakinan, dan perilaku orang lain. Tentu sepanjang itu tidak membahayakan kebersamaan begitu ya. Nah, justru dengan menghargai perbedaan-perbedaan itu, maka diharapkan justru kita mampu menjaga keharmonisan sosial di negeri ini ya. Integrasi sosialnya bisa bisa bertahan kokoh gitu ya, sustainable, tidak hancur ya.
ada bangsa lain yang mengalami kehancuran karena beragam perbedaan ketika satu dengan yang lain tidak saling menghargai. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, mampu membangun kesadaran dan pengertian terhadap budaya dan kebiasaan di berbagai tempat dan waktu. Ini hampir sama ya. Kita tahu tadi saya katakan bahwa Indonesia sangat beragam. Kalau menurut buku, nanti kita lihat ada dalam satu bab itu tentang struktur sosial itu 700-an lebih subetnik atau etnik ya, etnik group dengan dialektiknya masing-masing gitu ya di Indonesia ini. Jadi kita sangat beragam, kaya sekali, dan karena itu tadi saya juga sudah katakan antara kota, desa, pulau-pulau gitu ya, itu bisa hal yang berbeda-beda gitu. Nah, ini kita dari mata kuliah ini diharapkan mampu membangun kesadaran dan pengertian terhadap keragaman tersebut ya, budaya dan kebiasaan di berbagai tempat. Nanti ketika Anda KKN pun itu harus mengerti itu kebiasaan-kebiasaan di desa gitu ya, culture di desa itu berbeda dengan di kota, tidak bisa disamakan. Misalnya termasuk bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan, mungkin ya kebiasaan-kebiasaan itu misalnya itu harus diperhatikan. Mungkin ada pantangan-pantangan di desa, misalnya nggak boleh begitu, nggak boleh begini gitu ya. Itu nanti sangat penting diperhatikan. Dan kuliah ini diharapkan sensitif untuk mengerti kebiasaan adat istiadat lokal dimanapun Anda nanti misalnya KKN atau bekerja. Keempat adalah mampu melatih interaksi dan interdependensi. Nah, ini penting sekali ya, antar individu, society, dan lingkungan. Jadi kita selalu kan itu saling tergantung satu sama lain, perlu berinteraksi satu dengan yang lain, gitu kan. Tanpa berinteraksi dengan satu sama lain, mungkin kita sekarang aja dengan isolasi aja udah banyak orang yang stres kan. Karena terpisah satu dengan yang lain. Nah, itu bisa membuat orang sakit jiwa itu ya. Kalau terus menerus tidak berinteraksi, terisolasi dari sesamanya gitu ya. Jadi ini salah satu kita juga mampu melatih interaksi yang sehat ya. Karena interaksi ada juga yang sifatnya tidak sehat, saya katakan, misalnya konflik yang berkepanjangan, gitu ya, diskriminasi dan sebagainya, eksploitasi gitu ya. Nah, tapi ini kita ingin supaya melatih interaksi yang istilahnya itu asosiatif ya, yang membangun kebersamaan, membangun kohesi sosial gitu ya. Dan interdependensi, saling ketergantungan. Kita itu saling tergantung satu sama lain dan juga dengan alam ya. Selain sesama manusia tapi juga dengan alam. Lihat aja sekarang begitu COVID ini kan dari alam tuh awalnya. Nah, dengan adanya bencana alam misalnya, wah kita juga banjir misalnya, tanah longsor atau tsunami, gunung meletus, segala macam itu ya. Itu banyak menjadi korban ya, dan juga penyakit-penyakit bisa muncul karena interaksi kita dengan alam yang terlalu eksploitatif barangkali ya. Bahkan memang ada orang yang mengatakan bahwa munculnya virus corona itu juga karena kondisi alam sebetulnya yang sudah tidak mendukung bagi kehidupan suatu satwa tertentu sehingga menyebabkan berkembangnya virus ini seperti itu ya. Jadi penting sekali kita membangun melatih bagaimana kita berinteraksi seperti itu. Lalu mampu melatih pola pikir antisipatif ya terhadap konsekuensi suatu perubahan akibat tindakan manusia, ya, realitas dan masalah sosial di masyarakat pada berbagai aras, artinya berbagai level ya. Nah, jadi diharapkan kita akan antisipatif, misalnya memang perubahan-perubahan sosial itu misalnya bisa mempunyai dampak tertentu gitu ya. Nah, kita dengan mempelajari ini kita dibangun kepekaan kita untuk antisipatif. Wah, ini kalau pembangunan seperti ini mungkin ini akan cenderung menimbulkan konflik sosial misalnya. Kalau ini dilakukan seperti ini cenderung akan menyebabkan disharmoni sosial misalnya seperti itu ya. Nah,
pola pikir antisipatif seperti itu kita bangun di sini. Misalnya tadi itu ya, misalnya kita mengintroduce modernisasi terhadap pertanian misalnya. Itu bisa mengakibatkan misalnya banyak orang kehilangan pekerjaan misalnya. Nah, itu harus diantisipasi. Bukan berarti kita tidak boleh melakukannya pembangunan, tapi harus diantisipasi bagaimana mengatasi dampak buruk dari hal tersebut, sehingga muncul social problems ya, masalah sosial muncul gitu. Nah, itu perlu diantisipasi. Kemudian yang terakhir adalah mampu melatih respon proaktif penuh minat terhadap perubahan sosial pada masyarakat Society 1.0 sampai Society 5.0. Serta mengenalkan keterampilan tentang metode pendekatan dan pemecahan masalah sosial di masyarakat. Jadi ini diharapkan dengan belajar sosiologi ini, Anda pun juga bisa proaktif gitu ya, untuk memahami apa yang terjadi dengan perubahan masyarakat, karena itu juga penting untuk kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, kira-kira itu standar kompetensi capaian dari mata kuliah sosiologi ini. Nah, ini tim pengajarnya secara lengkap karena ini ada beberapa kelas, bahkan sebetulnya ada kelas internasional juga yang berbahasa Inggris ya, karena ada para mahasiswa yang berasal dari Malaysia, mungkin ada juga dari Singapura. Saya kurang nggak sempat nanya kemarin. Saya juga ngajar di kelas internasional itu. Di sini ada 26 tim keseluruhannya. Itu nama saya nomor 20 ya, Rilus Akinseng ada di situ. Lalu nanti yang setelah UTS, nanti yang akan mengajar adalah Pak Lala Kolopaking, itu nomor 11. Di nomor 11 Pak Lala M. Kolopaking. Kami berasal dari departemen yang sama. Anyway, background pendidikan saya satunya di IPB, jurusan sosek ya, sosial ekonomi pertanian IPB. Saya lulusnya, Anda itu sama sekali masih belum ada di dunia ya. Saya sudah lulus di IPB. Saya lulus tahun 1985. Mungkin orang tua Anda pun belum menikah. Ya. Long time ago ya. Jadi Anda belum ada di dunia, saya sudah keluar dari IPB. Begitulah tuanya saya ya. Jadi saya ini udah tua ya. Anda bisa lihatlah tampilannya. Sayang ini kita nggak bisa ketemu langsung. Kalau ketemu langsung saya mau bandingkan mana yang kelihatan lebih tua wajahnya, saya apa Anda gitu. Jangan-jangan nampak seperti anyway, itu hanya jokes saja. Nah, ini adalah tim pengajarnya ya. Lalu tadi background saya sedikit, S1-nya dari IPB, sosek lulus tahun 85, and then ngambil S2 sosiologi di Kanada, University of Guelph, lulus 1994. Lalu saya balik ngambil S3 di sosiologi Universitas Indonesia, lulus tahun 2007. Itu background saya. Saya ngajar di S1, S2, sampai di S3 di IPB, di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Oke. Lalu, ini background-nya saya lagi bermasalah. Let me see ya. Oke. So, ini jadwal keseluruhan kita ini berada pada Rabu SS02 ya, 03, SS03. Pak Lala dan saya, tapi ini saya duluan, nanti setelah UTS baru Pak Lala. Oke, itu kemudian seperti Anda lihat di jadwal ini, ya, ini adalah keseluruhan tim pengajar. Nah, ini jadwal kita week by week ya, minggu demi minggu. Hari ini
kosong-kosong ya, karena ini belum masuk ke materi kuliahnya, sehingga di sini ditulis PB-nya kosong-kosong ya. Kita menjelaskan tentang kontrak perkuliahan sekarang ini, kemudian ya sistem perkuliahannya gitu ya, itu yang akan saya sampaikan. Lalu minggu berikutnya, minggu depan itu memahami masyarakat secara sosiologis. Kemudian berikutnya PB02 itu interaksi sosial. Kita akan membahas bagaimana interaksi sosial itu bisa berfungsi untuk bagaimana supaya konflik sosial itu tidak destruktif atau merusak gitu ya. Nah, pada minggu ketiga itu, PB02, itu Anda akan diberikan kuis. Saya kira itu kuisnya ada nanti bisa diakses di itu lewat IPB course ya. Bahannya dari PB01 dan PB02 ya. Itu untuk kuliah minggu ketiga ketika kita membahas pokok bahasan yang kedua, interaksi sosial. Nah, minggu berikutnya kita membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Nah, untuk minggu itu maka Anda ada tugas terstruktur, dan tapi ini semuanya ada di, nanti Anda tinggal buka di apa ya, di IPB course, nanti di situ ada tugasnya apa yang harus dikerjakan gitu ya. Nanti semuanya ada di sana. Kemudian minggu berikutnya akan membahas PB04 itu keragaman dan eksistensi budaya di Indonesia ya, budaya Indonesia. Kemudian minggu yang ke-6 itu Maret, saya kira itu agak keliru ya. Justru itu Maret 15 sampai 19 sebetulnya yang minggu ke-6 itu kita membahas dinamika kelembagaan sosial. Nah, sebetulnya itu harusnya tanggalnya naik ke atas itu. Yang 15 sampai 19 Maret itu adalah minggu yang ke-6. Sedangkan minggu ke-7 itu yang terakhir itu adalah tanggal harusnya minggu 22 sampai 26 Maret. Itu minggu ke-7. Itu akan terakhir membahas dinamika dalam masyarakat yang sedang berubah. Oke. Yang minggu ke-6 itu Anda nanti ada tugas terstruktur lagi. Jadi ada 2 tugas terstruktur sebelum UTS ya. Dan kemudian pada minggu ke-7 itu ada kuis PB4 dan PB06. Itu tugasnya. Nah, kemudian ini ada setelah itu lalu kita akan ada UTS ya, ujian tengah semester antara tanggal 1 sampai tanggal 10 April. Setelah UTS kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita. Ini nanti Pak Lala yang akan bersama Anda, mulai dengan birokrasi dan pencegahan korupsi, dan di situ ada tugas terstruktur itu ya. Ada tugas terstruktur untuk PB07 itu. Kemudian selanjutnya minggu berikutnya, minggu ke-9, dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Kemudian berikutnya, minggu berikutnya pokok bahasan ke-9, kekuasaan dan wewenang, dan di situ ada kuis untuk pokok bahasan 8 dan 9. Kemudian PB10 komunikasi merajut hubungan sosial, lalu pokok bahasan ke-11 itu kita membahas tentang ekologi ya, krisis ekologi dan modernisasi ekologi, dan di situ ada tugas terstruktur lagi untuk pokok bahasan ke-11. Lalu minggu ke-13 itu membahas gender, kesetaraan dan inklusi sosial. Dan kemudian yang terakhir minggu ke-14 perkuliahan itu membahas pokok bahasan ke-13 yaitu perubahan sosial dalam arus globalisasi. Nah, itulah materi dan kuis, kemudian ada tugas,
Jadi kuisnya 2 kali dan tugasnya juga 2 kali di dalam perkuliahan setelah ujian. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dulu sebelum saya lanjutkan? No? Masih oke? Bapak, halo Bapak, ini Anissa Wandari yang menjadi host di kelas ini. Oke, ya. Dengar nggak, Kak? Jadi lagi harusnya 15 menit. Oh ya. Nggak semuanya Pak, jadi boleh stop share screen dulu nggak Pak? Jadi kita Oke. mahasiswa yang udah hadir. Oke. Boleh Bapak? Sekarang saya stop screen lah, ya. Iya, benar Bapak. Kurang begitu jelas suaranya Mbak Bulan. Halo, Mbak Bulan, bisa ulangi lagi Mbak Bulan, kurang jelas tadi. Ya, Mbak Bulan. Halo Bapak, apakah udah jelas? Ya lumayan. Oke, silakan gimana? Jadi untuk teman-teman semua, perkenalkan dulu, maaf ya Bapak sebelumnya karena tadi saya agak telat join. Ya silakan Mbak Bulan. Oke, jadi kita SS dulu ya. Jadi yang bisa open cam silakan open cam. Bentar doang ya. Ini ada 4 slide pertama. 1, 2, 3. Wah, suaranya kurang jelas Mbak Bulan. Iya, oke, ini slide kedua ya. Slide ketiga. Itu berarti harus semua menampilkan wajahnya itu, nggak boleh foto itu. Iya benar Pak. Udah ya teman-teman, boleh dilanjut Bapak, silakan bertanya. Oke. Untuk sudah ya? Udah Bapak, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Sama-sama. Sorry suaranya Mbak Bulan agak keputus-putus. Jadi ada yang kurang jelas. Anyway, oke, kita lanjutkan kalau begitu ya. Kita sudah foto-foto bersama sebagai kenang-kenangan ya. Oke, tadi saya mempersilahkan Anda kalau ada yang mau komentar dulu, bertanya dulu boleh. Sampai sejauh yang tadi nggak boring kalau cuma saya ngomong. Ada yang mau bertanya atau komentar? Atau saya bertanya ini untuk kenalan aja dulu kalau begitu ya. Ini kan mudah-mudahan nanti cukup waktunya lah ini. Saya ingin menanyakan apakah ada yang berasal dari Sumatera. Maksudnya tinggalnya di Sumatera saat ini. Belum ke Bogor. Ada nggak? Ada, Pak. Nggak ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Sania dari mana? Saya dari Pekanbaru, Pak. Dari Pekanbaru. Riau ya? Iya, Pak. Riau. Jadi sekarang tinggal di Pekanbaru? Iya, sekarang di Pekanbaru. Belum ke Bogor ya? Oke, karena masih COVID. Oke. Gimana di situ apa namanya? Sinyalnya bagus, kuat? Sinyalnya bagus, tapi kadang kalau hujan dia agak nggak stabil gitu, Pak. Oh, soalnya ada yang harus naik ke atap rumah tuh cari sinyal katanya kalau di luar Jawa. Ini enggak ya, Mbak Sania enggak ya? Di sini enggak, cuman kalau hujan lebat gitu aja, Pak. Oke, hujan lebat. Ini di tempat saya ini persis hujan lebat nih di Bogor sekarang ini.
Jadi Sania dari Pekanbaru. Kalau Raffi Ahmad, kok ada Rafli? Oh, saya kira tadi Raffi Ahmad. Ternyata Rafli ya. Rafli Ahmad Fauzan ini dari mana ini? Jakarta, Pak. Ya, unmute. Ya, sudah. Oke, dari mana? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Jakarta nggak banjir? Alhamdulillah di tempat saya sih enggak, Pak. Soalnya di Bogor hujan terus nih. Sekarang di tempat saya lagi hujan. Oke, dari Jakarta. Kalau Hendy Imam, dari mana? Saya dari Bogor, Pak. Oh, orang Bogor. Bogornya sebelah mana? Di daerah Parung, Pak. Oh, kira-kira oke, Parung ya. Baiklah. Kalau Syafa Putri dari mana? Saya dari Bogor juga, Pak. Oh, Bogor juga. Bogornya di mana? Parung juga? Enggak, Pak. Bogor Utara. Tanah Baru. Tanah Baru itu. Oke, anyway. Suara saya berulang ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, oke. Oh, soalnya di tempat saya sendiri kok berulang. Oke, untuk sementara saya lanjutkan dulu ya. Nah, itu bisa kalau bertanya bisa open mic-nya, tapi bisa juga Anda tulis di chat ya, kalau ada yang boleh ya. Saya monitor juga sama Mbak Ulan ya. Kalau ada yang mau menyampaikan komen di chat juga boleh. Oke, saya ya sampai di sini tadi ya. Kalau yang berkira untuk materi ini saya lanjutkan. Nah, kalau soal sistem penilaiannya sama ya, saudara ya, dengan yang lain-lain. Anda kan sudah semester lalu kan ya, jadi udah familiar lah. Kalau A itu kalau 80 ke atas, AB itu 75 sampai 79. Nah, komponen penilaian itu ada aktivitas itu ya. Aktivitas partisipasi dalam setiap kegiatan belajar, hasil UTS dan UAS, kemudian hasil kuis 4 kali, dan hasil tugas-tugas kelompok terstruktur itu juga 4 kali. Nah, komposisi penilaiannya adalah UTS itu 30%, 10% terstruktur itu 15%, keaktifan diskusi kelas 5%, dan kemudian partisipasi kehadiran itu 10%. Jadi Anda hadir aja itu sudah dapat 10% dari nilai ya. Makanya penting sekali Anda hadir dalam kuliah ini. Nah, agak sedikit lebih detail tentang pokok bahasan tadi itu. Di sini pokok bahasan pertama tadi yaitu memahami masyarakat secara sosiologis. Di situ ada fenomena sosial terkini, dari interaksi sampai dengan perubahan sosial, lalu konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat, kemudian diakhiri dengan penelitian dan penerapan sosiologi. Itu yang akan dibahas di dalam pokok bahasan 1 tadi itu, yaitu memahami masyarakat secara sosiologis. Kemudian pokok bahasan 2 interaksi sosial itu akan membahas fenomena sosial, kerjasama konflik sosial, definisi dan syarat interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, dan kemudian tantangan dan solusi. Kemudian pada pokok bahasan yang ketiga, itu yang akan dibahas adalah potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial itu. Kita akan membahas fenomena sosial kontemporer, ya,
kemudian struktur sosial sebagai alat untuk memotret masyarakat, dan konsekuensi struktur sosial bagi kehidupan manusia, sebenarnya kehidupan sehari-hari kita, gitu ya, sebuah refleksi. Kemudian pokok bahasan keempat, kita membahas keragaman dan eksistensi kebudayaan di Indonesia, yang mencakup realitas dan dinamika keragaman kebudayaan, kemudian kebudayaan rumusan dan unsur-unsurnya, kemudian keragaman kebudayaan, ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Itu pokok bahasan yang keempat. Lalu pokok bahasan yang kelima itu terdiri dari fenomena, jadi dinamika kelembagaan sosial itu akan dibahas, fenomena kelembagaan sosial, konsep-konsep dan analisis kelembagaan sosial, kemudian pengembangan kelembagaan dalam masyarakat kontemporer. Nah, itu pokok bahasan yang kelima tentang dinamika kelembagaan sosial. Lalu pokok bahasan yang keenam, dinamika grup dalam masyarakat yang berubah, itu akan dibahas fenomena grup dalam komunitas, dasar pembentukan grup, penggolongan grup, lalu kemudian struktur dan kohesi grup, kemudian dinamika grup. Nah, itu materi yang akan kita bahas. Berikutnya, untuk pokok bahasan yang ke-7, birokrasi dan pencegahan korupsi, ada isu birokrasi dan korupsi, konsep dari lembaga ke organisasi, perbedaan grup, organisasi dan birokrasi, kemudian pencegahan korupsi, dan transformasi birokrasi. Lalu pokok bahasan yang ke-8, kita akan membahas tentang dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital, yang terdiri dari pengertian dan fungsi stratifikasi sosial, kemudian proses terbentuknya stratifikasi sosial itu seperti apa, dan kemudian dinamikanya seperti apa. Karena tentu struktur itu bisa berubah ya dari waktu ke waktu. Nah, seperti apa dinamikanya itu yang akan dibahas di poin ketiga itu. Lalu pokok bahasan ke-9, kekuasaan dan wewenang, itu mencakup fenomena kekuasaan dalam pemerintahan daerah atau desa, lalu pengertian dan tipe-tipe pelapisan kekuasaan dan wewenang, lalu tipologi praktik kekuasaan dan wewenang, permasalahan dan solusi. Nah, itu adalah pokok bahasan yang ke-9. Selanjutnya, pokok bahasan yang ke-10 itu komunikasi merajut hubungan sosial, terdiri dari pengantar, komunikasi merajut interaksi sosial, kemudian komunikasi dalam sistem sosial, komunikasi untuk perubahan sosial, dan teknologi komunikasi, sihir dan ancamannya. Wah, itu ada sihirnya itu ya. Jadi kita belajar sihir juga di sini ya. Oke, pokok bahasan ke-11 itu bicara soal ekologi dan modernisasi ekologi, krisis ekologi. Lalu itu mencakup ada peradaban modern dan krisis ekologi, lalu ekologi manusia dan revolusi teknologi, lalu resiliensi, adaptasi, dan keberlanjutan, kemudian modernisasi dan modernisasi ekologi, lalu yang kelima inisiatif dan praktik readaptasi melalui modernisasi ekologi. Oke, itulah sub-sub pokok bahasan pada bahasan yang ke-11 ya, krisis ekologi dan modernisasi ekologi. Nah, yang ke-12, pokok bahasan ke-12, gender, kesetaraan, dan inklusi sosial, itu ada konsep gender, identitas, dan peran gender, kemudian bentuk-bentuk ketidakadilan gender, lalu kesetaraan gender dan inklusi sosial. Itu yang dibahas dalam
pokok bahasan ke-12 atau minggu ke-13. Dan pada minggu yang terakhir, minggu ke-14, pokok bahasan ke-13, perubahan sosial dalam arus globalisasi, itu mulai dari definisi dan aspek-aspek perubahan sosial, kemudian perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi sosial, kemudian globalisasi dan lokalisasi. Ya, ada istilah globalisasi, ya, global dan lokal. Itu bagaimana relasi antara yang global dengan yang lokal. Lalu kemudian pembangunan, nah, itu poin yang terakhir. Jadi itulah pembahasan kita selama 1 semester. Oke, apakah ada yang mau bertanya atau berkomentar? Saya berikan kesempatan buat Anda. Ada? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan sebentar ya. Saya tutup dulu ini supaya saya bisa lihat. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Hopipah, Pak. Hopipah. Oh, nggak kelihatan di layar saya. Harus saya silakan dulu ya. Oke, anyway, silakan Hopipah. Sambil saya cari wajahmu. Ini Bapak untuk presensi, kalau misalkan lupa presensi, apakah ada toleransi atau gimana ya Pak? Lupa ya? Apa yang terjadi hari ini lupa? Enggak Pak, kalau misalkan nanti gitu lupa presensi, apakah ada toleransi atau dialfakan Pak? Enggak, saya kira sih kalau Anda gini, kalau Anda lupa gitu ya, bikinlah di chat ya, bikinlah di chat bahwa Anda hadir tanggal itu. Takutnya, maksudnya gini, lupanya itu setelah selesai kuliah atau masih saat kuliah gitu, udah ditutup gitu, atau maksudnya gimana? Karena kalau masih kuliah tapi sudah ditutup link presensinya, itu saya sarankan sih Anda tulis aja di di chat, kasih nama terus kasih tahu saya telah hadir pada jam berapa gitu ya, namun lupa untuk mengisi presensi. Tapi yang jujur, yang penting jujur ya kan, itu begitu ya. Baik, Ya, kalau Anda lupa, tapi benar lupa gitu kan, bukan karena terlambat gitu, karena memang kalau terlambat berapa menit, nanti kita lihat ada di belakang ini ya, ketentuannya kalau terlambat sekian menit memang sudah dianggap sama dengan kuliah offline. Itu kita biasanya 15 menit biasanya, tapi di sini kalau nggak salah nanti saya sampai ke sana juga. Itu 10 menit kalau nggak salah. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan komentar apa saja, termasuk tadi pertanyaan seperti yang sampai jadi lupa saya namanya tadi. Nanti sambil ditulis di chat juga ya, supaya kami ingat siapa yang bertanya itu. Ada yang mau tanya atau komentar? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya, karena ada masih beberapa hal tadi soal ketentuan itu gitu ya yang ingin kami sampaikan. So, okay. Nah, ini soal cara belajar ya, perubahan paradigma yang tadi dikatakan kita berubah menjadi SCL tadi ya, student center learning, pembelajaran berpusat pada mahasiswa ini. Jadi sekarang mahasiswa lah yang lebih aktif gitu ya, itu yang sebelah kanan itu ya. Pengetahuan adalah hasil konstruksi,
bentukan atau hasil dan seterusnya. Saya kira ini saya lewat saja. Kemudian ya, oke. Intinya di sini ya bahwa dalam sistem belajar student centered learning ini atau belajar berpusat pada mahasiswa, yang lebih berperan besar dalam proses belajar mengajar itu adalah Anda sendiri gitu kan, mahasiswa sendiri. Anda lihat nih lingkaran-lingkaran ini ya, yang lebih besar itulah mahasiswanya. Dosen itu malah yang paling kecil. Jadi peranan kami sebetulnya hanya memfasilitasi saja. Karena sumber belajar itu ada banyak ya. Anda bisa dapat dari lewat internet, bisa akses buku-buku, jurnal dan segala macam gitu ya. Sehingga peran dosen itu sekali lagi hanya ini saja, fasilitator, mengarahkan kita mau topiknya apa, diskusi apa, sehingga Anda bisa mencari dari sumber-sumber lain ini, sumber belajar ini, materi-materi untuk lebih memahami. Jadi bukan seperti yang dulu yang tergantung seolah-olah dosen itu tahu segala-galanya terus memberitahukan kepada mahasiswa. Sekarang tidak begitu. Di era sekarang mungkin ada Anda yang lebih tahu dari dosen, tidak apa-apa. Nanti kita bersama-sama begitu kan, mengetahui apa, sharing knowledge, sharing pengetahuan, sharing informasi, lalu berdialog, berdiskusi. Nah, itu di kelas itu seperti itu sebetulnya dengan prinsip student centered learning ini. Jadi sekali lagi bukan istilahnya Paulo Freire itu kayak banking system gitu ya. Kayak hanya dimasukkan ke dalam apa, uang itu seolah dimasukkan ke dalam bank gitu kan, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, Anda tuh seolah-olah dijejali hanya dimasukkan saja itu. Ini bukan begitu ya. Jadi sekali lagi tadi kita lihat gambarnya ini, sumber pembelajaran itu justru ada banyak selain dari dosen. Dosen hanya sebagian kecil saja. Tadi itu hanya mengarahkan saja. Nah, sama ini juga posisinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanannya ini kan, ini lebih menunjukkan apa namanya, dosen itu sebagai fasilitator dan motivator dikatakan di situ, bukan sebagai orang yang serba tahu yang lalu menumpahkan pengetahuannya kepada mahasiswa. Mahasiswa itu menunjukkan kinerja kreatif, kemudian sumber belajarnya ada banyak ya, multidimensi. Ada banyak sumber. Sekali lagi, jadi inilah ciri dari student centered learning, bukan seperti yang lama yang berpusat pada dosen. Ya. Jadi ini perlu Anda sadari ya, karena apa? Ya karena seperti tugas segala macam itu sebetulnya kami hanya mengarahkan saja supaya Anda mencari bahannya, gitu ya, mempelajarinya, supaya Anda lebih aktif. Sebetulnya seperti itu. Oke, apakah ada yang mau bertanya atau berkomentar? Mungkin Anda sudah bosan mendengar suara saya. Adakah? Tidak ada dulu. Oke, kita lanjut. Bapak maaf, di chat Ya. ada yang bertanya, Pak. Oh, sorry. Coba saya tengok. Kalau ada yang bertanya di chat, nampaknya saya harus tutup dulu. Coba ya. Saya tutup share screen saya, baru saya bisa lihat. Oke, Syafika ya, Bapak saya izin bertanya mengenai latihan terstruktur, itu bentuknya akan bagaimana ya Pak? Terdapat di course atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Syafika ya. Tidak apa-apa kalau mic-nya ini, malah saya lebih suka kalau lewat chat ya, supaya lebih jelas bisa saya baca. Ya, Syafika, bentuknya nanti itu ada di course ya. Jadi di sana nanti diberikan tugas. Saya kira itu, oh ya, nanti saya akan jelaskan sebenarnya di bagian belakang ini. Tapi karena Anda sudah bertanya sekarang, jadi intinya nanti ada tugas
misalnya Anda ada yang tugasnya itu membaca ya bahan bacaan, lalu Anda menggunakan pokok bahasan yang sesuai itu untuk membahasnya. Misalnya ada juga yang video, ya ada juga yang video. Jadi Anda nonton video itu, lalu nanti Anda menjawab pertanyaan berdasarkan dari video itu. Tapi Anda berarti harus membaca dulu minimal PowerPoint, kalau bisa sempat juga ada narasinya. Karena untuk bahan setiap minggu kami selalu kirim materinya berupa PowerPoint dan juga narasinya. Jadi Anda bisa baca itu. Nah, dengan menggunakan teori di PowerPoint dan bacaan tersebut, Anda lalu menganalisis ya, misalnya bahan di video atau di tulisan yang diberikan. Lalu nanti ada 3 pertanyaan, biasanya 3 pertanyaan. Nah, Anda tinggal menjawab saja 3 pertanyaan itu, yang basisnya adalah mungkin tadi video, ada juga yang bacaan. Itu nanti ya. Tapi nanti saya akan jelaskan juga di belakang ya, di bagian ini. Tapi ini karena Anda bertanya, jadi itulah isinya nanti ya. Oke, ada lagi yang lain? Sama-sama. Saya izin bertanya. Oke, silahkan. Ada saran buku referensi gitu nggak, Pak? Ada. Nanti di bagian belakang ini ada daftar buku-bukunya. Ada. Nanti dikasih ya di belakang PowerPoint ini. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu ya, karena pertanyaan-pertanyaan Anda sudah mengarah kepada bahan presentasi yang berikutnya. Nah, ini yang tadi tugas terstruktur itu adalah seperti ini ya. Tugas terstruktur merupakan tugas kelompok. Jadi ini tugas kelompok, bukan individu ya. Secara berkala, tadi itu 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Ditujukan untuk berlatih memahami teknis ujian lewat course dan materi perkuliahan serta untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Jadi selain secara teknis Anda sudah lalu terbiasa dengan cara-cara menjawab, kalau kuis itu kan menjawab soal, kemudian tugas terstruktur itu juga menjawab soal berdasarkan fenomena yang kami sampaikan ya. Nah, materi dirancang untuk memenuhi tuntutan aras pembelajaran. Kita sekarang mengenal namanya HOTS ya, yaitu HOTS itu artinya high order unsur kompetensi, tuntutan, keterampilan dan pembelajaran. Jadi HOTS itu high order thinking and skills ya. Jadi cara berpikir yang bukan hanya sekedar menyebut gitu ya, tapi sudah menganalisis, itu namanya HOTS itu ya. Nah, berpikir kritis. Nah, isinya dari HOTS itu berpikir kritis, critical thinking. Anda berpikir kritis karena dengan kami berikan pertanyaan itu Anda mesti kritis. Oh iya ya, harus menganalisis gitu kan. Tidak hanya mengingat-ingat saja atau menyebut saja, tapi sudah ada unsur analisis. Jadi itu sudah ada critical thinking ya, berpikir secara kritis dalam memahami fakta sosial sehingga mampu menemukan ide-ide kritis dalam melakukan tindakan yang dipilih. Di dalam HOTS juga ada unsur kreatif ya. Jadi mencari literatur, misalnya tadi ada pertanyaan, disediakan bukunya ada, tetapi Anda juga bisa melengkapinya dengan informasi yang bisa diperoleh dari internet itu ya. Tinggal di search aja misalnya sosiologi gitu kan, atau nanti ketika topiknya tentang interaksi sosial gitu. Nah, Anda tinggal search aja tentang interaksi sosial. Nah, itu bisa dibaca juga untuk memperlengkapi. Jadi ini termasuk kreativitas gitu ya. Kemudian kolaboratif. Nah, itulah Anda mengerjakannya secara kelompok. Karena itu membangun kolaboratif. Kemampuan bekerja bersama secara kolaboratif itu penting. Ada hal-hal tertentu yang memang kita berkompetisi, tidak bisa berkolaboratif, tetapi
banyak hal yang kita justru harus berkolaborasi gitu. Bahkan ketika kita berkompetisi dengan pihak-pihak luar, bangsa lain gitu ya, maka kita sendiri sebagai orang Indonesia juga perlu berkolaborasi. Jadi antara kolaborasi dan persaingan itu tidak harus dipertentangkan. Ada saatnya, ada momen, ada kondisi, ada hal yang kita harus berkolaborasi. Ada juga saat dan hal yang kita lalu harus mandiri gitu ya. Misalnya waktu ujian nanti ya, UTS, UAS, sudah tentu Anda tidak kami harapkan untuk berkolaborasi ya. Harus kerja sendiri-sendiri. Malahan kalau ketahuan berkolaborasi ya dapat sanksi. Itu kalau ujian gitu ya. Tapi untuk yang lain, misalnya tadi kerja kelompok, justru Anda dilatih untuk berkolaborasi seperti itu. Sekali lagi ya, jadi tetap penting ada hal-hal. Anda bekerja nanti juga itu sering sekali dalam pekerjaan Anda membutuhkan kolaborasi. Itu dalam pekerjaan itu dikenal istilahnya teamwork. Malah kalau Anda tidak bisa berkolaborasi, misalnya selalu menjadi troublemaker gitu ya dalam pekerjaan bersama, wah Anda bisa disisihkan gitu ya, sehingga tidak bisa membangun karier karena dianggap tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, selalu bikin trouble, maunya kadang di pekerjaan tidak bisa begitu ya. Bahkan kami yang dosen ini juga tanpa berkolaborasi itu ya sulit juga kan. Untuk kuliah ini aja saya berkolaborasi, itu banyak pihak tuh yang terlibat, termasuk Mbak Wulan itu ya, yang membantu untuk memastikan keaktifan, memonitor keaktifan dan seterusnya seperti itu. Belum lagi bahan ini dibuat secara bersama-sama oleh tim, oleh kami gitu. Jadi kolaboratif itu penting untuk hal-hal saat-saat tertentu. Lalu komunikatif ya, kemampuan mengkomunikasikan ide dalam bentuk tulisan maupun dalam lisan, dalam diskusi itu penting. Apalagi kalau nanti Anda misalnya nanti mungkin sering presentasi di mana gitu. Jadi dan juga berdialog gitu ya. Apalagi kalau Anda menjadi ilmuwan itu nantinya, nah Anda perlu misalnya presentasi di seminar, di conference internasional dan nasional, juga menulis artikel di jurnal internasional maupun nasional gitu ya. Jurnal ilmiah. Nah, itu penting sekali kemampuan berkomunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan kita. Bahkan ketika Anda menjadi kayak konsultan, tim advisor gitu ya, untuk perusahaan atau untuk government, sama saja Anda perlu mengkomunikasikannya secara efektif gitu ya, gagasan-gagasan Anda. Nah, itu nanti melalui diskusi-diskusi kita ini diharapkan melatih kemampuan Anda untuk berkomunikasi seperti itu. Tugas terstruktur dijadikan penilaian sejauh mana mahasiswa telah memahami konsep teori, jadi knowledge-nya, ada juga aspek keterampilannya, psikomotorik, yaitu tadi misalnya bahkan membuat presentasi. Biasanya nanti, tadi sekalian menjawab Mbak siapa tadi itu, nanti biasanya itu akan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Di belakang ini nanti akan disampaikan ya. Jadi bukan membuat makalah nanti untuk tugas-tugas kelompok itu gitu ya. Psikomotorik itu dalam menganalisis, tetapi juga bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan ataupun kebersamaan gitu ya, menghargai orang lain tadi itu ya, ada unsur afektifnya. Misalnya kerjasama Anda. Jadi nanti kalau tugas kelompok itu jangan cuma satu orang yang bikin gitu ya, atau 2 orang. Namanya juga tugas kelompok. Itu kan nggak fair juga kalau Anda tidak ikut bekerja, sementara nanti nilainya adalah nilai kelompok. Kalau tugas kelompok itu bukan nilainya bukan individu, karena tugas kelompok gitu ya. Jadi Anda harus dilatih untuk bertanggung jawab, berkontribusi gitu ya. Tidak hanya menyerahkan kepada teman Anda yang mengerjakannya. Nah itu, jadi itu salah satu sekali lagi kemampuan belajar untuk menghargai dan bertanggung jawab ya.
di antara sesama anggota grup. Oke. Nah, format tugas ini itu biasanya tadi saya katakan menjawab 3 pertanyaan terstruktur yang sudah disiapkan di IPB course ya. Jadi bahannya maupun pertanyaannya ada di IPB course. Lalu jawaban itu dituliskan dalam slide PowerPoint saja. Maksimal 5 PowerPoint ya, 5 slide, tidak boleh lebih. Lalu nanti itu sudah dikumpulkan H-1. Jadi kalau hari ini kuliahnya berarti kemarin harus sudah masuk tugas Anda tersebut, karena akan menjadi bahan diskusi pada saat sebelum kita memulai kuliah itu, atau kuliah itu diawali dengan diskusi hasil kerja dari kelompok itu, gitu ya. Pada saat jadwal perkuliahan sesuai dengan tugas terstruktur itu, pada 25 menit terakhir, terakhir ya, 25 menit terakhir, 2 kelompok akan diminta mempresentasikan jawaban PPT dan 2 kelompok lain akan menjadi pembahas. Jadi, sorry, tadi saya keliru. Pada 25 menit terakhir, bukan di awal ya. Jadi presentasinya di akhir kuliah. Nah, jawaban tugas terstruktur merupakan nilai kelompok ya. Jadi ini nilai kelompok tadi sudah saya katakan, dan rentangnya itu dari 0 sampai 70. Itu rentang dari tugas tersebut. Lalu aktivitas panelis dan pembahas merupakan nilai kelompok dengan rentang nilai 0 sampai 30. Kelompok panelis dan pembahas ditunjuk oleh dosen. Biasanya kalau saya bikin ini diundi gitu ya, diundi. Nah, kalau kuis diselenggarakan dengan fasilitas course juga, dengan desain yang memungkinkan mahasiswa menggunakan strategi berpikir cepat dan tepat. Hal ini mendorong mahasiswa mempersiapkan diri dengan belajar lebih sistematis dan bekerja mandiri dan jujur. Nah, kalau di sini perlu bekerja mandiri gitu ya dalam hal ini. Kuis ini mendorong Anda kerja mandiri. Tadi saya katakan ada saatnya perlu kerja mandiri, ada saatnya perlu kerja kolaboratif, berkelompok. Nah, kalau kuis atau ujian, nah itu mandiri ya, tidak boleh bekerja sama malahan. Kuis terstruktur dilaksanakan secara berkala. Tadi itu ya 2 kali sebelum UTS, and then 2 kali sebelum UAS. Tujuannya adalah untuk berlatih ya, memahami teknis ujian lewat course dan materi perkuliahan, serta untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Jadi materinya juga dirancang untuk memenuhi tuntutan tadi, HOTS tadi itu ya, critical thinking dan seterusnya tadi itu ya, sama. Jenis pertanyaan versi HOTS itu bacaan pendek, 1 paragraf dengan 1 sampai 3 pertanyaan pilihan berganda. Materi yang ditanyakan berasal dari pokok bahasan yang sudah diberikan sebelumnya sampai perkuliahan pada saat kuis dilaksanakan. Jumlah soal setiap kuis yang diadakan bervariasi antara 5 sampai 10 yang akan diupload melalui IPB course. Soal kuis akan berbeda untuk setiap kelas perkuliahan. Jadi menghindari kerjasama tadi. Waktu pengerjaan antara 19.30 sampai 21 WIB. Jadi malam ya. Waktu Indonesia Barat tapi ini ya. Yang Indonesia Timur dan Tengah menyesuaikan. Kemudian dalam rentang waktu pengerjaan mahasiswa dapat mengerjakan soal maksimal 3 kali. Jadi kalau salah bisa diulangi sampai 3 kali. Dengan nilai akhir yang digunakan berupa nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban. Jadi kalau Anda 3 kali mengerjakan, nanti di rata-rata ya, sehingga diharapkan Anda akan mendapatkan nilai kuis yang bagus. Nilai kuis akan terkoreksi langsung melalui sistem IPB. Jadi nilainya itu akan langsung muncul di situ ya.
ketika Anda sudah selesai menjawabnya, nanti Anda langsung bisa melihat nilai Anda, sehingga misalnya, wah ini kok masih 60 gitu ya, ulangi lagi supaya lebih tinggi lagi. Masih juga 70, ulangi lagi gitu ya, sehingga nanti Anda bisa dapat nilai yang lebih bagus. Nah, itu untuk kuis. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan ya. Anda sudah tahu bagaimana mengakses ke ini, nanti nggak mungkin dihafal juga kan. Jadi Anda harus lihat aja ini nanti bagaimana cara mengaksesnya ya. Sudah diberitahukan di sini. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan detail. Anda praktekkan saja nanti ya, ada pedomannya ini ya. Nah, ini yang tadi menanyakan buku rujukan di sini, di setiap pokok bahasan itu sebetulnya selalu kita berikan di situ ada bahan rujukannya itu ya. Jadi Anda bisa melihat di situ ya, at least beberapa mungkin bisa dicari di internet dan seterusnya itu ya. Jadi ada di tiap bab, di tiap pokok bahasan, sekali lagi selalu kita sediakan referensinya. Referensinya tidak selalu buku, tetapi bisa berupa artikel di jurnal gitu ya. Contohnya ini saya lihat ada yang PB03 ini ada tulisan saya misalnya. Saya menulis tentang struktugensi. Nah, ini tulisan ini ada di jurnal Sodality. Anda bisa download itu, ada nomornya di situ ya, volume, nomor. Jadi bisa di-download kalau ingin membaca. Demikian juga yang lainnya ya. Terus ini sampai yang terakhir. Nah, ini ketentuan perkuliahan. Tadi sudah saya singgung ya di depan tentang sistem perkuliahan kita. Mata kuliah sosiologi tadi sudah 2 SKS tatap muka. Kemudian 2 kali 50 menit ya, itu kuliah kita. Lalu sebelum perkuliahan mata kuliah sosiologi menggunakan media online berupa course LMS untuk menyajikan bahan pembelajaran pada setiap pokok bahasan. Di-upload sebelum perkuliahan, berlangsung berupa naskah tertulis setiap pokok bahasan. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa setiap pokok bahasan nanti itu mulai minggu depan itu selalu ada naskah tertulis ya. Juga ada video singkat untuk tadi tugas. Ada PPT-nya, ada PPT tidak bernarasi saya kira untuk sekarang ini. Dan bacaan, ada yang bernarasi, ada yang tidak. Dan bacaan kasus fenomena sosial aktual. Bahan ajar pembelajaran tersebut wajib dipelajari dalam kerangka belajar mandiri. Yang tadi itu ya, untuk tugas terstruktur, kuis, atau untuk bahan diskusi di kelas. Nah, pada saat perkuliahan, kuliah itu kan tadi 100 menit ya, itu penyampaian sosial fact fenomena dari tugas yang harus dipelajari sebelum perkuliahan dengan membahas kasus berupa bahan bacaan atau video singkat dipandu oleh dosen. Jadi nanti setiap itu akan ada bahan bacaan gitu ya, sosial fenomena apa, lalu nanti itu kita akan diskusi 30-40 menit. Baru kemudian setelah itu masuk ke penjelasan penyampaian konsep teori bahan pelajaran daring itu ya, membahas bahan pelajaran daring yang bersumber dari buku, modul, juga melalui video dan sebagainya, itu selama 30-40 menit. Dan kemudian diskusi, sebetulnya selama itu pun tentu ada diskusi, tapi lalu ada dialokasikan secara khusus diskusi di akhir, itu sekitar 30-40 menit. Nah, itulah saudara-saudara pola perkuliahan kita ya. Nah, soal tata tertib ini saya rasa nanti Anda baca sendiri deh ya, karena sama kan dengan yang sudah-sudah itu ya. Misalnya peserta kuliah dan praktikum
dianggap sah apabila tercantum dalam daftar hadir. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring sesuai jadwal. Jadi ini hal-hal yang sudah Anda ketahui saya kira ya. Misalnya kalau sakit bagaimana dan seterusnya. Saya kira saya tidak perlu membaca satu persatu ini ya. Kecuali nanti ada yang mau bertanya. Nah, nomor 7 itu, mahasiswa yang terlambat bergabung dalam forum virtual pembelajaran lebih dari 15 menit sesudah kuliah dimulai itu tidak diperkenankan masuk ke dalam forum virtual. Jadi ini kan ada yang mengadmit Anda gitu ya, mengadmit kita semua. Jadi nanti kalau sudah lebih dari 15 menit, itu Anda tidak akan diadmit ya. Itu sama dengan offline. Tapi gini, untuk kelas saya, kalau Anda lebih dari 15 menit itu tetapi karena ada satu kejadian tertentu yang mendadak tiba-tiba, siapa tahu misalnya ada apa gitu ya, listriknya tiba-tiba mati atau segala macam ya, karena ini kan banyak teknikal. Tadi ada yang di mana tadi di Riau tadi ya, tiba-tiba kalau hujan itu bisa nggak bisa akses gitu ya. Nah itu Anda WA aja ke ininya, ke asisten ya, ke Mbak Bulan kalau di kelas kita ini, di WA aja ke Mbak Bulan gitu kan, beritahukan apa yang terjadi. Jadi saya kira kalau sama saya berikan tidak kaku banget gitu. Tapi kalau Anda tidak punya alasan, sekali lagi jangan berbohong ya. Berbohong dosa ya. Saya ingatkan itu. Berbohong itu dosa. Agama manapun pasti mengatakan berbohong itu dosa. Jadi daripada Anda berdosa lebih baik nggak usah gitu kan. Jujur aja. Kalau memang karena ketiduran gitu ya, telat bangun, ya sudah apa boleh buat. Next time perbaiki saja gitu. Tapi kalau karena tadi hujan, tiba-tiba listrik mati atau apa gitu ya. Nah, WA lah, kasih tahulah si kami, Mbak Wulan khususnya, sehingga Anda tetap bisa kami admit dan juga bisa dianggap hadir gitu ya. Kira itu kalau menurut saya seperti itu ya untuk yang kelas saya ini. Oke. Kemudian ada tata tertib, soal ujian dan sebagainya. Saya rasa ini sama dengan yang sudah, jadi saya kira ini nggak akan saya bahas. Kemudian juga pelanggaran dan seterusnya itu ya. Nah itulah hal-hal yang penting yang ingin disampaikan dalam pengantar atau pendahuluan kita pada hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Naufal ya? Iya, Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf, Pak. Sepertinya ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Pak, yang belum. Oh iya, ya, oke. Setelah Anda nanti akan saya buka chatnya. Ya, Pak. Saya ini mungkin agak di luar konteks di pembahasan. Saya itu masih penasaran, Pak, antara keterkaitan antara ilmu psikologi sama ilmu sosiologi. Saya kan lihat definisinya, ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang ketika dia berada dalam kelompok atau di tengah-tengah orang. Sedangkan definisi dari ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila kita mempelajari dan memperdalam sosiologi, secara tidak langsung kita juga memperdalam ilmu psikologi, Pak. Dan begitu sebaliknya. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Noval. Mas Noval ada di mana ini? Saya di Bogor, Pak. Oh, yang tadi ya? Bogor Bukan, apa tadi? Bogor Barat? Saya Bogor Utara. Iya, Bogor Utara ya. Bogor Utara. Oke. Ya, memang sebetulnya materi yang ditanyakan Mas Noval ini bagian dari materi untuk minggu depan sebetulnya ya, bahan kita minggu depan karena itu sosiologi sebagai sudut pandang itu minggu depan. Tapi supaya Mas Noval jangan pulang sakit perut karena sudah bertanya nggak dijawab, nanti takutnya sakit perut karena kalau harus nunggu minggu depan gitu ya. Jadi saya jawab saja. Satu ya, kalau ilmu sosial itu memang ada banyak irisan-irisan ya. Ibarat lingkaran itu ada yang samanya tapi ada fokus yang berbeda. Nah yang membedakan itu biasanya memang di fokusnya itu penekanannya. Misalnya gini, kalau sosiologi sebetulnya itu tadi hanya salah satu definisi ya.
Ada juga yang memberikan definisi bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Ya. Kalau paling awal dulu si Auguste Comte itu yang melahirkan nama sosiologi itu pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, itu orang Prancis. Itu sosiologi itu merupakan ilmu tentang masyarakat, science of society. Jadi memang sosiologi itu khususnya bicara soal namanya kan sosiologi sosial ya. Jadi dimensi sosialnya mesti ada. Dimensi sosialnya itu. Itulah khasnya si sosiologi. Pasti aspek sosialnya yang diinikan. Jadi kalaupun tadi misalnya juga misalnya ada ada juga nanti saya akan tunjukkan definisinya yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia dalam konteks sosial. Jadi selalu dalam konteks sosial, dalam relasi sosial gitu ya. Nah itu memang khasnya sosiologi itu aspek sosial. Makanya walaupun tindakan individu tapi dia mesti dikaitkan dengan orang lain. Jadi tindakan sosial. Max Weber menyebutnya tindakan sosial karena selalu berkaitan dengan orang lain gitu. Nah, sementara kalau psikologi sebetulnya dia lebih memang memperhatikan dimensi aspek pribadi orang itu sendiri. Aspek pribadi dia. Walaupun tentu aspek pribadi itu apalagi kalau kan ada psikologi sosial. Kalau psikologi sosial itu agak terbalik memang dia memperhatikan bagaimana karakter perilaku seseorang itu dalam kaitannya dengan sosial. Jadi memang dia juga mempelajari dimensi sosial tapi lebih kepada pengaruh aspek sosial terhadap karakter dan perilaku seseorang gitu ya. Nah, itu psikologi sosial. Jadi memang ada banget gitu ininya, irisannya ya, tapi tetap saja kalau psikologi itu memang lebih mempelajari sifat-sifat karakter individu orang tersebut. Kalau misalnya si ahli sosiologi yang bernama Talcott Parsons, dia membagi ada 4 level dalam kita memahami masyarakat dan individu itu. Ada level yang paling gede itu levelnya adalah level budaya, lalu kemudian ada levelnya sosial. Nah ini yang urusan berinteraksi tadi, kalau sosial selalu hubungan satu orang dengan yang lain atau kelompok. Lalu ada yang pada level tataran personality, kepribadian, ya. Nah ini personality, karakter personal seseorang. Nah ini yang banyak psikologi di situ sebetulnya, di personality ini, ya bukan aspek sosialnya. Gitu. Walaupun tadi pastilah ada kaitannya, gitu ya. Nah kemudian yang terakhir itu dia aspek biologinya seseorang. Jadi manusia sebagai human biology gitu. Nah itu biologi, berbicara soal tubuh manusia gitu ya, secara biologis gitu ya. Nah itu misalnya cara Talcott Parsons membagi untuk itu. Nah untuk sementara itu minggu depan bisa kita lanjutkan lagi karena ada chat. Saya mau ini lihat yang di chat. Izin bertanya untuk screenshot di 15 menit pertama apa dibolehkan untuk off cam? Terima kasih. Ini kayaknya harus Mbak Wulan yang menjelaskan deh. Tapi setahu saya kayaknya mestinya sebisa mungkin jangan off cam karena ini kan untuk untuk menunjukkan bahwa Anda betul-betul hadir sebetulnya. Kalau off cam kan nanti masih nggak ketahuan gitu kalau hanya foto, kira-kira begitu ya. Tapi nanti coba dibicarakan lebih lanjut dengan Mbak Wulan yang menolong kita untuk hal-hal karena ini masalah administrasi kan untuk sebenarnya juga untuk menunjukkan bahwa memang Anda hadir, kira-kira begitu maksudnya gitu. Nanti bisa diskusi lebih lanjut ya. Kemudian ini ya, Bapak saya izin bertanya untuk kuis jadwalnya akan selalu 2 pertemuan sebelum UTS dan UAS. Apa sudah ada jadwal Pak? Ada jadwalnya, ada tadi itu ya.
tadi yang saya tampilkan tadi di kolom paling kanan itu ada jadwalnya. Jadi nanti Anda buka saja. Ini yang bertanya Fatima ya, Az-Zahra. Nanti Anda buka aja di yang tadi itu ada jadwal kapan kuis dan materinya apa, dan kapan tugas terstruktur ya. Nanti kalau Anda buka tadi yang saya presentasikan jadwal by mingguan tadi ya. Jadi ada, Pak, saya izin bertanya, kuis itu bisa dikerjakan 3 kali kan, Pak? Nah, apakah di tiap mengerjakan soal-soal akan berbeda? Ya, kalau Anda yang mengerjakan 3 kali itu maksudnya diulang ya. Jadi mengulangi 3 kali itu. Setahu saya begitu ya. Bukan soalnya berbeda. Anda mengulangi itu supaya dapat nilai yang baik tadi itu. Setahu saya begitu ya. Kemudian untuk kuis bentuk soalnya tadi bentuk soalnya itu adalah pilihan tadi ya, bukan esai kalau kuis itu ya. Tadi sekitar 3 ya jumlahnya setiap ini. Nanti Anda coba lihat, nanti saya ulangi lagi kalau gitu ya. Untuk materi-materinya adakah yang sama seperti materi SMA anak IPS, sehingga bisakah mempelajari beberapa materi dari buku? Jadi gini, saya kurang tahu, saya tidak pernah membaca materi IPS, tapi dugaan saya ada saja beberapa hal yang sama dalam IPS itu, bisa saja gitu ya. Tapi mungkin karena ini sudah agak lebih advance, lebih maju karena Anda sudah kuliah, mestinya sih tidak cukup hanya membaca yang dari IPS itu ya, walaupun pasti ada hal-hal yang sama. Ya, tokoh sosiologi siapa gitu kan, Karl Marx, Durkheim, Max Weber, itu sama saja kalau itu disampaikan di SMA gitu ya, pasti sama. Mungkin juga ada konsep dasar, tapi ya itu sebaiknya sih jangan mengandalkan ya, buku SMA ya, karena kita punya sendiri. Tadi ada bahan-bahan bacaan yang sudah kita berikan lumayan banyak begitu ya. Nah, nanti silahkan dibaca lebih baik di situ ya, karena mungkin saja ini sudah lebih advance. Oke. Walaupun bukan tidak berguna ya, pasti berguna karena ada saja kesamaannya. Bapak, saya izin bertanya, untuk tugas kelompok itu kelompoknya ditentukan oleh Bapak atau membuat kelompok? Oh enggak, nanti kami yang tentukan kelompoknya ya. Saya kira akan dikirim segera nanti oleh tim pengelola ini. Biasanya sih kelompok itu dibikin berdasarkan nomor urut ya. Jadi mungkin kalau misalnya 4 orang atau 5 orang gitu ya, berarti 1 sampai 5, 6 sampai berapa gitu ya, terus aja begitu nanti cara pengelompokannya. Jadi akan dibuat kelompoknya oleh pengelola mata kuliah ini. Itu untuk Dian Tiara. Oke. Ya, oke, saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang di chat mungkin sudah selesai. Oke, saya rasa di chat kalau ada yang masih kelupaan silahkan Anda bisa sampaikan juga secara langsung kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bapak maaf, ya. Kayaknya ada satu pertanyaan yang tertinggal di chat, Pak. Oh ya. Sorry. Pertanyaan dari Siti Syifa. Oke, hang on ya, saya coba. Siti Syifa, let me see. Maklum ini sudah tua ya. Tadi kan saya udah pergi dari IPB, Anda belum lahir ya. Jadi Siti Syifa, oke, Bapak izin bertanya, untuk kuis dan tugas terstruktur kan lebih dari 1. Metode penilaiannya bagaimana, Pak? Apakah diambil rata-rata atau nilai tertinggi? Oh ya, nanti itu rata-rata itu. Karena kan 4 kali ya, masing-masing 4 kali, tentu nanti akan diambil rata-rata. Tidak diambil nilai yang tertinggi, sayang dong. Kalau nilai tertinggi Anda udah capek-capek mengerjakan yang lain gitu ya. Jadi akan rata-rata biasanya.
Sudah ya, berarti habis ya. Nah, tadi ada yang menanyakan bentuk kuisnya. Saya ingin tunjukkan saja. Tadi sebenarnya sudah sempat, tapi saya mau tunjukkan saja supaya wow. Ini dia ya, kuis ini. Oops, sorry. Nah, ini kan kuis diberikan 4 kali dalam satu semester, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS. Kuis dilaksanakan sesuai jadwal, ada sudah jadwalnya. Dan nah, jenis pertanyaan versi hot, bacaan pendek, mungkin 1 paragraf dengan 1 sampai 3 pertanyaan pilihan berganda. Jadi nanti Anda akan diberikan di sana ada bacaan pendek, lalu ada 1 sampai 3 pertanyaan pilihan berganda. ABCD ya, ABCD. Lalu materi yang ditanyakan berasal dari pokok bahasan yang sudah diberikan sebelumnya sampai perkuliahan pada saat dilaksanakan ya. Nah, jadi itu ya, dia pilihan berganda dari bacaan yang pendek ada 1 sampai 3 pertanyaan. Itu untuk yang kuis. Jadi tadi. Nah, tadi ada yang menanyakan jadwalnya. Oke, let me put it back. Nah, ini ya contohnya untuk yang hang on. Untuk yang periode sebelum UTS, ini kuis itu pada minggu ketiga, kuliah minggu ketiga, ketika kita akan membahas materi interaksi sosial, maka ada kuis untuk PB1, jadi minggu yang sebelumnya, dan minggu yang berlangsung tersebut, gitu ya. Ada bahannya, PB01 dan PB02. Nah, tugas terstruktur yang pertama itu adalah pada minggu keempat. Itu untuk bahan PB03, potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Itu ada tugas terstruktur ya dari PB03 itu yang akan kita diskusikan pada akhir kuliah tersebut tadi itu dijelaskan. Dan Anda mengumpulkan PPT PowerPoint hanya maksimal 5 slide saja untuk mengerjakan ini. Semester yang lalu ini menarik ya. Rekan-rekan Anda semester lalu dalam mengerjakan ini dengan PPT yang keren-keren deh per kelompoknya. Jadi sistematis saja, poin-poin aja, betul-betul poin-poin ya. Misalnya apa, ini gitu langsung aja jawabannya singkat gitu. Tidak pakai narasi yang panjang lebar gitu. Jadi poin-poin gitu, tapi harus jelas poinnya itu ya. Menjawab pertanyaan yang disampaikan. Oke. Tadi saya kira menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya tadi itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, yuk. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Renjiro. Ya. Tapi pertanyaannya mungkin agak personal sih, Pak. Oh ya, nggak apa-apa kalau Anda mau kemukakan di tempat publik ini. Tapi masih berhubungan, Pak. Jadi gini, kan tokoh-tokoh sosiologi di dunia kan banyak ya, Pak, kayak Max Weber, G.H. Colley, Ferdinand Tonis, Robert Merton, dan lain-lain. Ya. Tapi saya penasaran, Bapak ada nggak kayak panutan atau mengagumi satu tokoh sosiologi Indonesia gitu, Pak? Itu aja. Saya penasaran. Tokoh sosiologi Indonesia ya. Iya, Pak. Salah satu yang saya kagumi kalau yang sudah almarhum itu ya almarhum Selo Somarjan. Beliau itu adalah tokoh sosiologi Indonesia dan memang pemula ya sosiologi di Indonesia itu. Itu bareng seangkatan dengan Kuncharaningrat untuk bidang antropologi. Nah, tentu sosiologi pedesaan khususnya almarhum Profesor Sayogyo yang ada di IPB. Itu panutan, tentu itu ya yang di IPB.
Itu juga sangat-sangat saya kagumi juga gitu. Nah, kemudian kalau yang masih ada sekarang ini, salah satu tokoh yang saya kagumi itu adalah Profesor Robert Lawang. Itu kebetulan jadi promotor saya waktu di UI. Saya kan ngambil S3 sosiologi itu di UI. Beliau promotor saya. Tentu dengan ko-promotor saya juga, namanya sekarang Profesor Iwan Gardono ya. Nah, itu top-top yang saya kagumi sosiolog-sosiolog di Indonesia gitu ya. Kalau yang founding fathers-nya, salah satu yang saya kagumi adalah tentu Max Weber dan Karl Marx. Dan tiga-tiganya lah, Durkheim juga lah, gitu ya. Itu orang-orang luar biasa itu pemikiran-pemikirannya ya. Tentu ya banyak lagi lah yang lain, tapi itu saya kira yang paling. Oke, nah ini ada. Oke, terima kasih ya, Renjiro. Mudah-mudahan itu sudah menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, apakah Renjiro punya juga ini apa namanya sosiolog yang Anda ini jadi fansnya gitu? Belum sih Pak, saya masih kayak general semua saya ikutin. Oke, oh bagus. Ini Renjiro dari departemen apa ya? Saya dari sekolah bisnis Pak. Oh SB, bagus. Saya kira dari SKPM, biasanya anak SKPM yang lebih suka baca sosiologi gitu. Tapi bagus bisnis. Untuk yang bisnis itu sebenarnya banyak kita dekat sekali itu dengan teori rational choice ya. Pilihan rasional itu sangat ekonomik ini pendekatan ekonomi. Actually Karl Marx itu juga menekankan ekonomi sebagai base of society. Ekonomi sebagai base of society. Pak, saya izin bertanya, di PPT kita diarahin untuk mengakses New LSM, LMS, sedangkan kita enrollnya di course. Jadi gini, antara New LMS dengan course itu sebetulnya sepertinya sudah ada dimigrasikan datanya ya. Coba aja nanti Anda buka yang mana yang ini. Kalau misalnya tapi mestinya sudah di course ya. Seingat saya terakhir semua sudah dimasukkannya di course. Nanti coba aja di course ya. Otherwise nanti komunikasi saja dengan kami ya. Nanti kami akan ini kan. Di sini ada technician kita juga ada ya. Jadi selalu kalau ada masalah itu akan segera. Setahu saya semua bahan itu sekarang ini sudah ditaruh di course. Dulu memang di New LMS gitu ya. Tapi nanti cek aja. Kalau ada hal, kita kan ada grup WA ya. Tinggal Anda sampaikan kepada kami di grup WA. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Bapak, saya izin bertanya. Boleh Mbak Nur ya. Kebetulan saya kadang-kadang terkendala jaringan. Kalau misalkan kayak gitu, ada konfirmasi ke siapa, terus ada format khususnya gitu nggak Pak? Atau suruh? Oke, saya kurang tahu apakah ada format khusus atau tidak. Tapi gini aja, kalau untuk ada kejadian begitu, Anda bikin WA aja ke personal saya ya. Kalau yang waktu saya ngasih kuliah, kasih aja WA ke saya, Pak ada masalah begini gitu. Dan juga ke Mbak Wulan, karena Mbak Wulan adalah yang menghandle kita juga ya. Mbak Wulan itu partner kami, co-worker ya, berkolaborasi dalam memanage kelas ini gitu ya. Jadi bisa WA saja ke saya dan ke Mbak Wulan supaya kami tahu sehingga tidak dianggap ini. Seperti itu ya Mbak Nur dan yang lain-lain. So if you have problems ya, kontak saja lewat ini kan ada ya grup WA kita, disampaikan saja. Oke? Anything else? Diva Marsanda. Wah, Diva Marsanda ada di mana kamu? Di Jakarta, Pak. Oh, oke. Enggak kena kebanjiran, Diva? Enggak. Oh, syukurlah kalau begitu. Soalnya kita Bogor adalah eksporter air. Jadi hati-hati orang Jakarta. Sedikit-sedikit kami ekspor air dari sini.
Oke, kalau tidak ada yang lain, saya kira ini semoga Anda menikmati kelas ini. I hope you enjoy. Next week saya akan menjelaskan bagaimana sosiologi itu kemudian juga kita akan lihat manfaatnya seperti apa. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah, kalau tidak ada, Mbak Bulan ada pengumumankah? Dari saya sudah, Bapak. Oke, kalau tidak ada berarti Bapak. Yap. Terima Kita kasih, ya. Sudah ya, kalau begitu kita akhiri di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Semoga Anda menikmati. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan baik-baik. Ya, selamat siang semuanya.